Oke. Let's go, Pak. Let's go. Widih, mau kemana sih bang? Semangat bener, foodies diajak kan nih? Emang ya foodies paling asik kalau pelesiran bisa sambil ngeliat pemandangan sepanjang jalan ala-ala city tour. Nah kalau jajannya takut kepanasan atau kehujanan tapi bosen yang gitu-gitu aja, boleh loh nyobain moda transportasi roda 3 khas Jakarta. Apalagi kalau bukan bajai. Zaman dulu itu mah. Oh, kalau ini kan tempat saya harusnya dekat dari sini nih, Pak. Udah nggak jauh nih, tapi kita cari-cari dulu, Pak. Coba nih, Pak. Selain seru, bajai juga bisa diandelin nih kalau mau belusukan ke jalan-jalan kecil. Bisa selap-selip dan lincah bermanuver. Nah, ini Pak, ini Pak. Pak, stop. Pak, stop. Masuk, Pak. Saya mau kesini, masuk. Wah, nggak bisa nih. Pak, Pak, ini Bapak lihat dulu nih ya, Pak. Itu tuh bisa masuk. Udah, Bapak masuk aja. Bisa, Pak, udah masuk. Aduh, susah nih bener. Tunggu. Depan lagi. Nggak bisa dah. Ya udah. Nih, Pak, ambil kembaliannya. Yuk, makasih, Pak. Oh, ini dia foodies. Jadi akhirnya kita udah sampai nih di Gang Banten 9. Ini yang kita cari-cari. Katanya di sini tuh ada warung makan yang beda dari yang lainnya. Tepatnya di Gang Senggol. Bener kata Bang tadi nih. Kalau nih bajai masuk, nyenggol semua. Buyar udah. Oke. Bu Rahma ya? Ini ternyata yang jualan foodies. Walah, mungkin gegara nggak ada nama mau bertanya jadi susah ya. Untuk posisi warungnya pas banget nih di mulut Gang Banten 9. Jadi bisa ketemu langsung tuh foodies. Yakin banget nih dibela-belain kemari pasti karena warung Mbak Rahma ini punya menu yang nggak biasa dan belum tentu ada di warung ayam goreng lain. Apa sih tuh? Apa yang spesial di sini, Bu? Coba. Kalau yang spesial di sini itu ini namanya kerongkongan. Ini namanya kerongkongan. Iya, Apa itu, Bu? kerongkongan. Jadi kalau ayam udah dilepas-lepas jadi begitu, kerongkongan. Foodies, kalau bagian dada atau paha pastinya jadi bagian paling lazim yang dijajakan di warung ayam goreng. Atau buat yang suka bagian garing nih, udah pasti bakal milih bagian sayap kan? Atau kepala atau ceker. Nah, selain bagian-bagian normal tadi, di sini yang spesial nih ada bagian rongkong alias tulang ayam utuh dari leher sampai ke bagian buntut. Nah, yaudah Bu, kalau gitu saya mau menu spesial hari ini itu kerongkongan, tapi saya mau lebih spesial. Saya mau goreng sendiri, boleh kan? Bu. Oh, ini Sreng, gede juga ya. satu Lihat-lihat rongkong nih. ayam pilihan langsung berenang di minyak panas. Eits, tapi kalau caranya kayak begini, ini gimana cara taunya sih kalau udah matang apa enggak? Wah, kayaknya kita harus merelakan tangannya jadi auto glowing nih ya, wangi bumbu karena kecipratan minyak. Masih bisa tahan kan? Sakit, Bu. Bu, terus ini berapa lama nih masaknya, Bu? Sampai dia menggaring ya. Kalau garing kan di sini lebih enak dimakannya. Oh. Sampai ke tulang-tulangnya. Oh, jadi ini spesialnya karena dia harus crispy ya, Bu? Belum kelar urusan sama minyak goreng panas yang motok-motok, tantangan yang lain dateng dong, Wah. foodies. Ya, foodies namanya juga Gang Senggol ya. Di mana-mana bisa bersenggolan. Silahkan nikmati Gang Senggol, yang penting enak. Oke, by the way foodies, karena ini Gang Senggol, dilihat dulu baju sampai rusak-rusakan, kena bumbu, tapi nggak apa-apa. Bu, ini udah kayak Jangan gitu, nyerah Bu. gitu. Apa kabar Tutup Mbak sini. Rahmat yang udah jualan di Oke, sini lebih kita dari 10 angkat ya. tahunan loh. Gimana? Nah, itu dia. Buset deh, motor terus. Tapi nggak apa-apa, namanya Gang Senggol, udah pasti begitu ya, Bu? Tiap hari gini. Jadi sering senggol-senggolan ya, Bu, kalau lagi masak, kalau ada customer juga ya, Bu. Nah, namanya juga Gang Senggol foodies, udah wajar kayak gitu. Yang penting kita cobain dulu aja makanannya kali ya. Let's go! Yes, perjuangan dan kesabaran akhirnya berbuah gurih dan crispy foodies. Iya gurih dong, ini bukan manis loh, karena yang bakal diicip pertama nih adalah rongkong ayam goreng. Coba-coba segaring apa sih? Saya itu panas dikasihnya rongkong. Ini katanya kan crispy banget nih. Kita coba aja kali ya gimana se-crispy apa sih rongkong ini. Kita coba tekan sedikit nih kali ya. Ini crispy-nya. Kita langsung coba sedikit aja dulu, coba ini ya. Ternyata bener.
Crispy banget. Coba sekali lagi ya. Foodies, di sini saya bukan pencinta tulang, tapi kali ini tulangnya enak. Buset deh, motor turun dari tadi. Yeay, ada yang mabuk ayam nih foodies. Saking lazisnya, kayaknya udah nggak peduli lagi ya mau gimana dan di mana makannya. Betah-betah aja tuh kayaknya makan di gang senggol ditemani sama AC alami, angin cepoi-cepoi, lazis. Oke, foodies, sekarang ini sambalnya. Nih kalian lihat dulu di sini. Wow, ini kayaknya sambal tomat ya, sambal terasi sama tomat. Nah, itu kalau kita cium dari wanginya, wah, kayaknya cukup pedas nih. Oke. Kita langsung cobain. Nah, ini dia nih. Jujur, ini pedas. Serius deh, ini pedas. Jadi buat kalian semua yang suka pedas foodies, ini cocok nih buat makan di sini nih. Kalau foodies kebetulan lewat sini atau sengaja mampir buat icip rongkong ya, jangan khawatir. Menunya nggak cuma rongkong, bagian lain kayak dada, paha, kepala atau sayap juga ada kok. Yang mau lele, tahu atau tempe? Ada juga. Gimana ya? Kombinasi antara sambalnya yang asin sama ayamnya yang gurih, apalagi rongkongnya yang crispy. Kalau kita gabungin 3 jadi 1, kayaknya bakal asik nih ya. Coba. Kita ambil lagi ayamnya bagian paha. Set. Nah, kalau sampai keringetan kayak begini sih, yakin deh ini rongkong emang top banget ya lazisnya. Kunci kelezatan rongkong bukan cuma karena renyah tulangnya, tapi juga bumbu ungkep dari resep Mbah Rahma. Sebelum digoreng nih, rongkong dan bagian yang lain diungkep sampai bumbunya meresep banget ke dalam dagingnya foodies. Oh, foodies, lihat dulu deh di sini deh. Ternyata bumbunya juga sampai dalam, karena dari tadi gue ngerasain kok ayamnya itu cukup gurih sampai ke dalam ya. Langsung aja kali ya. Enak banget. Oke, sekarang saya baru tahu kenapa orang di sini nyari ini banget. Karena seenak itu, segurih itu. Namanya rongkong atau tulangan ayam itu jadi ya emang dagingnya nggak banyak ya. Tapi justru di situ seninya memakan tulang foodies. Belik sampai habis, jangan ada sisa. Nah, ginilah foodies. Kalau misalkan makan tulang-tulang gini, harus jago-jago nih. Jago-jago buat nyari di mana dagingnya. Berhubung ini udah mulai habis, kita langsung pretelin aja semuanya kali ya. Ya, di balik tulang-tulangnya ternyata banyak daging yang nyempil nih. Ini sih paling mantep ya kalau digerogotin. Gurih-gurih enyoy. Pakai sambalnya. Lanjut nasinya. Bumbunya bener-bener kerasa banget. Top. Satu porsi rongkong ini, kita lanjut. Satu porsi rongkong ini harganya 8.000 aja. Aduh, foodies, sereceh itu. Wah, tapi kalau rasanya jangan main-main. Enak banget. Lanjut makan kali ya. Ya foodies, rongkongnya cuma 8 ribuan aja. Kalau kalian pengen dada atau paha, cukup bayar 12.000. Foodies yang suka sayap, per potongnya cuma 6.000 loh. Gimana? Kebangetan gak tuh recehnya? Nah, yang mau mampir catat ya jam bukanya. Warung Gang Banten ini jualan dari jam 9 pagi dan cocok nih kayaknya buat sarapan. Oke foodies, makan receh, menu receh, harga receh, tapi rasanya nggak recehan. Kita sikat lagi foodies, sampai keringetan. Oke. Hai foodies, aku Tisa Biani. Jadi kebetulan kan cuaca lagi panas gini ya, aku sampai silau ngelihatnya. Tapi rencananya aku tuh mau makan makanan yang enak di dalam mall. Kira-kira apa aja ya? Hah? Jadi nggak di dalam mall makannya? Berarti aku makan di mana? Oh,
iya lupa, ini acara makan receh ya. Berarti kita harus cari makan makanan yang memang ada di sekitaran gang sini. Katanya ada makanan enak di Permata Hijau. Kira-kira makanan apa ya? Ikutin terus. Oke, Foodies. Ada yang kelupaan nih kalau hari ini mau jajan receh. Ya udah nggak apa-apa, yang penting jadikan acaranya. Foodies, si cantik Tisa Biani katanya punya langganan warung bakso nih di seputaran Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Jangan ketipu ya, meski jalan masuknya emang di area Gedung Mentereng nih, eits, yang kita cari adanya jauh di dalam Gang Senggol. Wow, Foodies, ternyata tempat makanannya tuh tersembunyi ya. Jadi ini ada pintu yang memang katanya ada makanan enak di dalam. Kita langsung aja masuk. Aku mau makan. Saking sempitnya, ini sih kayak beneran kesenggol nih kalau papasan. Tisa iseng banget sih nyari bakso sampai belusukan kayak begini. Wajib lazis ya, dan pasti ini nggak biasa. Bisa dibilang ini pintu ajaib, Foodies. Begitu kaki melangkah, dunia yang berbeda langsung menyambut kita. Tempatnya emang di dalam gang sempit, tapi ada kuliner lazis yang siap bikin kita jadi ketagihan. Wow, Foodies, akhirnya walaupun aku harus melewati gang-gang sempit dan berkeliling kemanapun, akhirnya aku menemukan tempat makanan yang katanya enak di sini. Bakso tulang Pak Sabar tuh. Langsung aja kali ya kita order makanannya. Aduh, aku nggak sabar, aku lapar banget. Cus. Yalah, cuma mau makan bakso nih. Ih, pasti kalian bilang kayak gitu kan? Coba deh kalian tengok yang ada di dalam panci ini. Yap, isinya tulang ayam. Ini mau jualan bakso apa sup ayam sih, Pak? Banyak banget ya Foodies tulangnya. Keistimewaan bakso Pak Sabar memang ada pada tulang-tulangnya ini nih. Mangkoknya sampai penuh sesak, Foodies. Bakso sama tulangnya pada rebutan tempat deh tuh. Terus ini isinya semua bakso tulang? Kalau ini tulangnya, Boleh dong Pak, saya intip. baksonya. Aduh, Foodies, ini wanginya berasa banget ya. Ini gurih banget. Itu tulang ayam semuanya ya Pak? Ayamnya, ya. Wow banget ya, umur baksonya jauh lebih senior nih ketimbang Tisa. Dari berjualan keliling dengan gerobak, sekarang Pak Sabar udah menetap di warung manggilnya ini nih. Setelah mencoba berbagai variasi bakso tulang yang paling disukai para pelanggan. Oke, saya ikut ngacik deh. Apa aja biasanya Pak? Sayurnya dulu dikit, Segini ya? nah, kuning dikit. Mie kuning dikit, oke. Harus sabar ya, Foodies ya. Ini kebanyakan nggak sih Pak? Kayaknya kebanyakan. Oke. Ini ada tulangnya nggak muat. Iya oke. Seginian sedikit aja ya. Nah, ya. Ini mie putih dikit. Mantap nih, kapan lagi coba lihat Tisa Biani beracik bakso sendiri. Ini ya. Isiannya disesuaikan sama selera ya. Pakai mie apa, mau sayur yang mana, dan yang pasti bakso dan tulangnya jangan sampai lolos. Ini langsung kita tuangkan si tulangnya. Tulang dulu. Nah, mau ngambil sendiri apa? Boleh, Bapak aja deh Pak. Saya takut salah. Kelihatan ya. Oh segitu ya? Meski pakai tulang ayam, kaldu dan baksonya tetap pakai daging sapi ya Foodies. Biar rasa gurih khas bakso tetap lekat di setiap suapan. Sedap. Dan ini terakhir baksonya. Ini bakso apa Pak? Ini urat, yang gede ini urat. Bakso urat. Nah, saking banyaknya yang ngefans sama tulang ayam ini, dalam sehari Pak Sabar bisa menghabiskan hingga 60 kg tulang ayam loh. Wah, luar biasa nih ya. Gimana gak makin penasaran kita sama rasanya? Oke Foodies, sekarang saya udah mau mencoba makanan bakso tulang Pak Sabar yang tadi kita udah racik bareng Pak Sabarnya langsung. Dan ini katanya teristimewa banget di Gang Senggol ini. Katanya tuh kayak jarang banget menu bakso ya yang ada tulang-tulang ayamnya kayak gini. Ini bakso urat yang katanya juga rasanya mantep. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Panas-panas makan bakso. Aduh, harus kuakui. Ini bener-bener enak banget guys. Gak tau kenapa ya. Teksturnya tuh nggak keras. Jadi pas dimakan tuh kayak bener-bener lembut nih. Jadi kayak mudah banget dimakannya. Delicious. Meski ciri khas ada pada tulang ayam, rasa baksonya nggak boleh disepelein. Kenyal-kenyal gurih dan terasa kuat dagingnya.
Belum lagi kalau udah seruput kuahnya, makin lazis foodies. Anget-anget kayak gini, makan kuahnya pas banget, gak ada kurang, gak ada lebih. Ini tuh kayak sedep banget gitu, kayak panas-panas makan ginian. Duh, rasa lapar aku tuh kayak terobati. Dari tadi pemandangan depan aku ada si tulang ayam itu. Kayak langsung pengen banget nyobain. Langsung aja kali ya. Oke. Ini tulang ayamnya benar-benar yang paling unik dari bakso tulang Pak Sabar. Bisa lihat namanya tulang ya kan. Kita langsung makan aja ya. Pakai air-air dari kuahnya. Ternyata bener guys, sesuai dengan tebakan aku. Bener-bener rasanya mantep banget dan gak mengecewakan. Tulang ayam yang baper nih dari tadi emang bikin sensasi makan baksonya semakin istimewa ya. Puas banget loh foodies gerogotin daging yang tertinggal di tulangnya. Apalagi kalau pas dapet tulang mudanya, wih krenyes lazis gitu. Enak banget foodies. Kalau dibandingin bakso yang lebih kecil, memang kalau dari tekstur lembutan yang bakso kecil. Tapi kalau yang besar ini, dia lebih gurih. Jadi kayak semua bumbu-bumbunya tuh pas. Ini ada tulangnya lagi. Kita langsung makan. Jadi bingung loh foodies mau makan bakso apa tulangnya dulu ya. Kayaknya sama-sama enak soalnya. Kombinasi kaldu sapi dan tulang ayamnya kompak banget rasanya, enak di mulut. Bikin lupa kan kalau lagi makan di dalam gang? Yang kerennya lagi, jadi makan makanan porsinya segini nih. Aku kan porsinya termasuk porsi besar ya, porsi banyak tuh, lihat ada bakso, ada tulang ayam segala macam dan rasanya enak banget. Ini harganya tuh cuma 15.000. Dan kalau kalian mau pesen porsi sedang, itu harganya sekitaran 13.000. Jadi nggak perlu merogoh kantong yang begitu banyak. Kalian tuh udah cukup siapin uang 15.000 aja, udah bisa makan makanan yang enak ini dan lengkap banget. Tuh kan, harganya bikin semangat makan semakin membuncah. 13.000 aja bisa bikin lidah senang dan perut kenyang. Gak cuma lokasinya yang di Gang Senggol, rasa makanannya juga beneran nyenggol di hati. Maksa dikit gak apa-apa ya foodies. Foodies, nggak sia-siakan aku nyari kesana kemari mencari alamat bakso tulang Pak Sabar ini. Wah, sekali-kali kalian juga harus nyobain makan makanan yang kayak di gang seperti ini. Jadi jangan hanya makan makanan di mall aja, karena ternyata banyak loh belusukan ke tempat-tempat yang mungkin jarang dijamah sama orang, tapi kayak makan makanannya tuh enak-enak banget dan harganya juga murah pastinya. Makan receh, harganya receh, tapi rasa gak receh. Foodies, sepedaan lagi hits lagi ya sekarang ya. Apalagi di masa pandemi sekarang, bisa jalan-jalan sambil cari keringet. Wah, siapa yang gak mau? Nah, abis itu bisa sekalian deh tuh cari jajanan-jajanan buat obat lapar. Paling bener pakai sepeda buat belusukan ke Gang Senggol. Setuju? Soalnya mana muat ya kalau pakai mobil. Halo A, saya pesen dong yang spesialnya satu. Oke bos, siap. Nah, foodies ini tuh emang cuma warkop di dalam gang lagi, tapi ada menu andalannya. Penasaran gak sih menu andalannya apaan? Ikutin terus. Jangan salah loh foodies, tempatnya emang ngumpet tapi bisa dibilang hidden gem. Menu yang disajikan sederhana tapi spesial dari khas warung makan ini. Nah, foodies, jadi di sini tuh ada menu spesialnya apa tuh A? Nasi orak-arik. Nasi orak-arik. Jadi ini emang menu yang selalu aku pesen kalau sebelum olahraga dan cuma ada di warkop ini ya. Iya. Coba saya ikut bantuin ngapain dulu nih? Potong bawang dulu. Potong bawang ya. Pertama-tama, biar makin wangi nih aromanya, bawang merah dan bawang putihnya ditumis dulu foodies. Jangan sampai gosong ya, cukup sampai wanginya aja tuh keluar dan lanjut ditumis kornet sambil diarak-arik.
Setelah kecoklatan, tinggal masukkan nasi dan kalau mau lebih segar, Foodies bisa request tambahan sawi. Widih, jadi ada hijau-hijaunya nih yang bikin menggugah selera ya. Sepintas cara masaknya nggak beda jauh sih kayak bikin nasi goreng. Eits, tapi ini nggak bisa disamain ya. Nasi orak-arik ini nggak pakai kecap dan nggak pakai saus sama sekali. Bumbunya berasal dari tumisan bawang, sambal ulek dan juga taburan garam plus lada. Saking harumnya ini baunya kemana-mana sampai nih pada ngeliatin bikinnya. Emang wangi banget ya? Jadi pengen ya? Pesan juga kayaknya mereka. Bikinin lagi ya nanti ya Ayah. Karena lokasinya di gang sempit yang lewat semua pada tergoda nih sama wanginya Foodies. Ditambah parutan keju yang segunung, wih gimana nggak makin ngiler nih. Jadi Foodies, ini rasa nasinya nih beda kayak bukan nasi goreng. Karena emang bukan nasi goreng, dia nggak pakai kecap, cuma pakai tadi ada tambahan sambal sedikit dan dominasi rasa bawangnya berasa banget. Dan ini gurih Foodies, jadi meskipun cuma pakai bumbu secukupnya, ini cukup banget pas, semuanya lazis. Terus di dalamnya juga ada sayur nih, jadi kalau misalnya mulai seret makan keju, nasi, kornet, ada sayurnya, jadi biar lebih seger. Bayangin aja ya Foodies, tumisan bawang yang wangi ditambah gurihnya keju dan kornet emang jadi kombinasi yang gak fail. Gak cuman gurih aja nih, lidah kita juga bakal dimanjakan dengan pedasnya lada dan sambal di dalamnya. Nah, jadi kalau buat Foodies di rumah yang sering makan nasi pakai mentega sama telur doang, ini rasanya mirip kayak gitu. Cuma ada rasa bawangnya dan juga rempah-rempah dari yang sambal lada sedikit tadi. Jadi ada rasa pedas, gurih, sama kejunya nih juga berasa banget. Nasi orak-arik ini fresh banget digoreng ketika ada pesanan Foodies. Ini rasanya nikmat banget dimakan pas lagi anget-angetnya. Udah, kita lanjut ke makanan selanjutnya. Nasi, sambal, pakai telur. Udah, sesimpel itu doang. Nah Foodies, ini aku pesennya nih telur setengah matang. Kita lihat ya coba ya, ini masih meleleh apa enggak. Wah, ngelihat kuning telur setengah matang emang lebih satisfying banget ya. Sensasi teksturnya yang masih cair itu cocok banget nemenin nasi dan sambal bawang khas warkop ini. Foodies, ini makanannya sih khas akhir bulan banget ya, jadi cuma nasi sama telur. Tapi kenapa kalau kita pesen kayak gitu tuh di warkop rasanya beda ya sama kita bikin di rumah? Bikin nggak cukup nih, makan satu piring doang. Waduh, itu kalau nggak cukup seporsi doang, emang udah nggak makan berapa hari sih? Lapar sama doyan beda tipis ya Foodies. Nah Foodies, buat yang pengen nyobain apalagi nih nasi orak-ariknya yang cuma ada di warkop ini, datang aja langsung ke Jalan Al Mustaqim, Gang 1, Warkop Edi John di Mampang. Dimana lagi nih kalau nggak dimakan receh? Menu receh tapi rasanya nggak recehan. Lanjut makan lagi. Foodies, lokasi jajan Gang Senggol selanjutnya ada di kawasan Kebagusan, Jakarta Selatan. Kabarnya sih ada yang jago ngeracik bumbu kacang jadi medok dan legit sehingga jadi gado-gado dan karedok yang super lasis. Pantes aja nih biar tempat yang ngumpet kayak begini pelanggannya tetap banyak ya yang nyari. Duh, mana sih nih warungnya? Foodies, ini aku lagi nyari warung karedok sama gado-gado, katanya sih enak banget tapi masuk ke gang-gang gitu. Nah sekarang kita cari ya, alamatnya ada di Gang Waru nih, menurut map ini arahnya ke sana. Yuk ikuti aku yuk. Akhirnya setelah tanya sana dan tanya sini, ketemu juga nih warung pengkolan Empok Ion. Wah ini dia nih. Bu, ini bener gado-gado pengkolan Poyon? Iya, Dek. Oh, Foodies nih akhirnya ketemu juga. Ini gado-gado pengkolan. Tepatnya sih di dalam gang sempit tapi katanya enak banget. Ada karedok, ada gado-gado, terus ada laukan lainnya. Biar nggak penasaran kita masuk aja yuk. Si Bu. Sesuai namanya, lokasinya emang nyempil di ujung belokan gang nih. Aduh, ini sih meleng dikit bakalan bablas ya nggak ketemu Foodies. Yang butuh perjuangan ini makannya udah pasti bakal makin dinikmatin. Ya kan Foodies? Soalnya laparnya dikali 2.
Harus ada ininya nih. Kalau nggak pakai itu nggak halus katanya. Oke deh Bu, yuk. Yang pertama ini kita mau ulek bumbu rujaknya dulu ya foodies. Ada cabai, garam, terasi, gula jawa, sambal kacang, dan asam jawa. Kebayangkan foodies rasanya tuh seger kayak apa. Udah ada asam jawa, ditambahin air jeruk limau. Belum lagi nih buah-buahan yang asam seger. Aduh, jadi bikin ngiler ya. Kita potong dulu yuk buah-buahannya. Ada mangga muda, jambu air, bengkuang, nanas, dan pepaya. Oke foodies, nih rujak uleknya udah jadi. Sekarang kita mau bikin karedok Bu ya. Karedok. Pertama, ada kacang panjang, daun kemangi, kol toge, tahu, tempe, dan timun. Nah, untuk karedok semua sayuran yang masuk ke sini masih dalam keadaan mentah ya foodies. Kalau bahasa kerennya mah ini jenis raw food. Nah, ini foodies. Ini adalah saladnya orang Sunda alias karedok. Oke, satu lagi Bu ya. Gado-gado. Gado-gado. Gado-gado Ibu aja yang bikin. Oh, Saya gitu. tunggu ya. Oh, iya. Oke, yuk foodies. Capek juga ngelek foodies. Biar Mpok Ian aja deh yang ngelanjutin semuanya ya. Kalau si Mpok mah sambil merem juga bisa jadi tuh gado-gadonya. Foodies, nih semuanya ini judulnya adalah serba sambal kacang. Ada karedok, gado-gado, ini ada rujak ulek. Nah, kita sekarang mau cobain ini dulu nih foodies. Karedoknya, wah ini menggoda banget foodies, sayurannya seger-seger. Duh, ngeliat sayuran yang disiram sambal kacang itu kok menggoda banget ya foodies. Langsung lah takils. Sambalnya ini foodies, dominan rasa kencurnya ini kerasa banget. Seporsi karedok ini dikasihnya 2 ruas kencur seperti ini. Nah, ini yang bikin rasa karedok ini punya ciri khas rasa kencur yang kuat. Pedas, asam, dan gurih menyatu dalam setiap suapan karedok. Rasa kencur yang menyatu dengan sambal kacang dan pedasnya cabai rawit ini bikin si karedok mah makin sedap. Guys, ini rasanya walaupun dia dominan kencur tapi bumbunya ini pas banget foodies. Asinnya pas, manisnya pas, gurih dari sambal kacangnya ini pas banget. Nih, nggak sia-sia udah jalan jauh-jauh masuk gang ternyata ini emang enak foodies. Tuh kan, gak sia-siakan perjuangan sampai nyasar-nyasar kalau dapat makanan yang enak dan sehat kayak begini ya foodies. Foodies, nih ya, walaupun nampak sama, ternyata memang rasa dari sambalnya ini beda foodies. Kalau karedok ini dia dominan rasa kencur. Nah, kalau gado-gado ini dia nggak ada kencurnya. Tapi rasanya ini lebih manis dan gurih dari sambal kacangnya nih kuat banget. Jadi, walaupun serupa pati tak sama ya foodies, gado-gado ini rasanya lebih soft dibanding dengan karedok. Sambalnya lebih manis dan sayurannya juga lebih lembut karena sudah direbus. Tapi kembali lagi ke selera ya, ini semua sama-sama enak kok. Foodies, nih yang terakhir nih ada rujak ulek foodies. Nih tampilannya menggoda banget ya, warna-warni buahnya. Wah, ini hari ini kita makan sehat banget nih foodies. Buat penutupnya ada rujak ulek nih yang udah bikin ngeces. Bayangin mangga muda ya foodies yang dicocol pakai sambal rujak. Waduh, lazisnya. Ini pedas, asem, gurih, seger. Aduh, pokoknya enak banget foodies nih rujaknya. Nih lihat nih ya, sambalnya kental banget foodies. Terus buahnya ini juga seger-seger banget nih. Ada bengkoang, ada jambu air, ada mangga, ada nanas, terus ada pepaya. Mau yang lagi ngidam atau nggak lagi ngidam, rujak ulek Mpok Ian ini emang selalu bikin lagi. Pedas, asam, manis semuanya bercampur dalam satu gigitan. Ini nih cocok banget kalau siang-siang panas-panas gini kita makan rujak ulek kayak gini. Pokoknya mantep banget. Nah, buat yang ngantuk di siang bolong, habis makan rujak ini dijamin melek tuh foodies. Udah gitu harga makan di sini ya, dijamin merakyat alias receh banget foodies. Aduh, ini semuanya mantep banget foodies. Ini bumbunya berasa banget ya, mulai dari karedok, gado-gado, terus ini rujak uleknya. Wah, semuanya mantep banget foodies.
Nah, di sini harganya foodies mulai dari 10.000 aja foodies. Pokoknya di sini makan receh, harga receh tapi rasanya nggak recehan. Yuhu foodies, bukan makan receh namanya ya kalau nggak bisa nemu hidden gem. Biarpun tempatnya nyempil, tapi kalau ada urusan selera pasti bakal dikejar tuh sampai dapet. Adek, warung Cipeng di mana? Sini. Belok kiri nih. Terima kasih ya. Nah kan terbukti, cara lama masih efektif ya buat cari alamat biar nggak nyasar. Eat Cipeng. Penasaran rasanya kayak apa? Langsung aja kita pesan. Yuk. Kayaknya Fanny udah penasaran banget nih sama Eat Cipeng. Nggak pakai nanti, langsung tunjuk menunya. Oke foodies, kalau kalian lihat nih bentuknya, ini Cipengnya bener-bener kayak koin ya tuh. Seporsi Cipeng kuah isinya 10 keping cireng. Cireng mentahnya sudah tersedia di dalam bentuk stok nih foodies. Jadi kalau ada pesanan baru tuh digoreng. Wait, apa tuh yang kamu aduk tuh, Van? Rata-rata ini kan bisa jadi kayak chili oil. Jadi chili oil ketemu cireng, harusnya sih perpaduannya mantep banget nih. Eits, foodies yang di rumah, tolong mingkem ya. Masa baru ngeliat bumbunya aja udah pada ngiler? Sabar, oke? Cipeng digoreng dalam minyak panas, foodies. Nah, kalau masih tenggelam begini nih berarti belum matang ya. Sesekali cipengnya harus dibolak-balik supaya nanti matangnya rata. Nah, kalau sudah mengembang dan berwarna agak kekuningan plus mengapung begini, langsung diangkat dan ditiriskan ya foodies. Kita racik yang original dulu, kuy. Pertama, masukkan bawang putih goreng, bumbu asin, dan juga daun jeruk. Sedikit minyak panas akan membuat bumbu lekat menempel pada cipeng. Lanjut, aduk-aduk sampai bumbunya merata ya, dan pindahkan ke wadah kemasannya. Sip, jadi deh cipeng originalnya. Giman, menarik kan tampilannya? Oke, selanjutnya ada cipeng cikru pedas. Duh, kebayangkan foodies dari namanya aja udah ngeri-ngeri sedap nih. Katanya sih boleh dicoba kalau lidahnya lagi butuh tantangan. Wih, cikru atau cikruh dalam bahasa Sunda berarti berlumur bumbu. Cipengnya benar-benar mandi akan bumbu. Oke foodies, ini sudah tersaji 3 varian dari cipeng. Cipeng kuah, original, dan cikru pedas. Kalau dilihat dari tampilannya sih menggiurkan ya. Kita cobain satu-satu. Wow. Ini teksturnya tuh ya. Nggak keras, enak sih. Namanya original, jadi cita rasa bumbunya dibuat standar gurih ya foodies. Duh, anak micin pasti paham bener nih yang begini-begini. Kalau bahasa keren dia mah umami. Kalau cipeng originalnya udah terbukti mantul. Nah, gimana dengan cipeng yang berkuah nih? Enak ini. Dan teksturnya itu bisa bilang kayak, kalau melihat bentuknya ya, jadi kayak seblak sih sebenarnya, tapi mantul. Ini dia menu paling bontotnya, cipeng cikru pedas. Mungkin ungkapan save the best for the last cocok banget nih buat menu yang satu ini. Tuh, minyak kan.
Ya, benar. Jadi yang benar-benar membedakan itu dari chili oilnya dibandingin yang lain-lain ini. Jadi pada saat kita udah makan bersama chili oilnya ya, itu benar-benar pedesnya baru kerasa banget. Mantap. Gurihnya tetap dapet kok. Duh, asli tiga-tiganya nggak ada yang gagal nih rasanya di lidah foodies. Cipeng originalnya sedap mantap, cipeng kuahnya juara, dan cipeng cikro pedasnya nggak ada lawan. Mantul! Foodies yang penasaran bisa langsung datang ke sini ya. Ingat ya, selain pakai map, gunakan juga jasa GPS alias GPS ini biar nggak nyasar, oke? Buruan meluncur! Makan receh, menu receh, tapi rasanya nggak recehan. Lanjut Budi. Foodies, masih ngomongin kuliner Gang Senggol nih. Kali ini ada warung unik yang punya sajian lazis di Kota Pahlawan. Katanya sih ini salah satu jagoan kuliner malam yang sangat disukai warga Surabaya. Namanya Warung Nasi Bali Pengampon. Walau kuliner ini mengusung nama Bali di dalamnya, tapi asalnya justru bukan dari Pulau Dewata loh. Ya, nama tersebut digunakan karena banyak lauk nasi yang menggunakan bumbu Bali. Tuh foodies, mulai dari telur rebus, tahu, tempe, serta daging sapi dimasak dengan bumbu merah yang pekat dan kental. Bumbu berbahan dasar utama cabai, kunyit, dan bawang plus kunyit ini meresap ke seluruh lauk sehingga menghasilkan cita rasa yang khas banget. Pedas gurih dengan aroma yang menggugah selera. Penyajiannya juga unik loh. Setiap porsi nasi campur dibungkus dengan kertas minyak yang dibentuk pincuk. Gak usah pusing-pusing soal menu nih, soalnya hanya ada 2 jenis nasi campur yang bisa dipilih di sini. Nasi Bali biasa serta nasi Bali spesial. Simple ya. Untuk yang biasa, komposisi lauknya ada sebutir telur rebus, tahu, tempe, plus daging sapi. Sedangkan kalau pesen yang spesial, foodies bakalan dapat 1,5 butir telur rebus. Wah, itu cuma gitu doang nih. Ternyata lauk telur di sini nggak sembarangan foodies. Telur yang digunakan bukanlah telur ayam, melainkan menggunakan telur bebek. Nah, paduan rasa dari telur bebek dengan bumbu Bali ternyata menghasilkan sensasi rasa yang berbeda loh. Ada gurihnya, ada pedesnya, manis bercampur jadi satu. Gak heran deh kalau para pelanggan ketagihan tuh sama telur bumbu Bali di warung ini. Pokoknya manyos tenan. Nah, yang gak kalah spesial adalah sambal Balinya yang super pedes. Bumbunya juga enak sekali, cocok lah pokoknya, nasi Balinya enak banget. Seporsi nasi Bali Pengampon ini dijual mulai dari harga Rp21.000. Dalam sehari, warung yang udah jualan 20 tahun lebih ini bisa laris loh menjual nasi campur hingga ratusan porsi. Wah, terbukti ya, biar lokasinya receh, tapi rasanya enggak recehan.